Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, saya Salisa Fitri dengan NPM 1022037 dari kelas C1 Prodi Akuntansi S1 Universitas Teknologi Digital. Baik, jadi dengan adanya video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar mengenai materi yang satu ini, yakni Sistem Informasi Akuntansi, di mana kita akan sama-sama belajar mengenai pembahasan yang satu ini. Adapun untuk runtutan pembahasannya adalah sebagai berikut. Yakni di sini ada mengenai pengertian sistem informasi akuntansi. Jadi kita harus kenalan dulu nih sama sistem informasi akuntansi. Ya, ada juga arti penting akuntansi di perusahaan. Terus ada hubungan sistem informasi akuntansi atau disingkat dengan SIA, dan juga hubungannya dengan sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. Dan juga di sini kita akan membahas ciri-ciri sistem pada informasi akuntansi. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Jadi di sini sudah ada ya teman-teman. Menurut pengertian, sistem informasi akuntansi merupakan bahasa bisnis atau metode yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan. Tentunya ini membantu dalam melacak transaksi bisnis, menghasilkan laporan keuangan, dan memantau kinerja keuangan secara keseluruhan. Jadi secara sederhananya, sistem informasi akuntansi ini merupakan alat ya untuk perusahaan ataupun organisasi untuk mengelola keuangannya, baik itu uang yang masuk ataupun uang yang keluar. Jadi secara garis besarnya ini sangat membantu perusahaan atau organisasi untuk memudahkan atau mengelola keuangan. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu arti sistem informasi akuntansi, kita bergeser sejenak untuk mengetahui seberapa pentingnya sih sistem informasi akuntansi di perusahaan itu. Jadi, sistem informasi akuntansi di perusahaan itu adalah bertujuan untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan. Jadi, sistem informasi akuntansi di perusahaan itu gunanya adalah untuk mengambil, kemudian menyimpan data-data atau sumber-sumber dari berbagai sumber yang kemudian menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh beberapa bidang untuk mengambil keputusan. Tentunya keputusan di sini adalah untuk menghindari atau juga mencegah risiko-risiko yang terjadi. Setelah tadi kita membahas dan mengetahui apa itu arti SIA atau sistem informasi akuntansi, di sini ada yang namanya SIM atau sistem informasi manajemen, yang kemudian mereka ini saling berkaitan atau berhubungan. Makanya di sini judulnya adalah hubungan SIA dan SIM. Jadi teman-teman, SIA dan SIM itu saling berhubungan, saling berkaitan ya dalam konteks informasi organisasi atau perusahaan. Jadi SIA ya itu berfokus pada informasi keuangan, sementara SIM itu mencakup berbagai jenis informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan manajerial yang lebih luas. Jadi pada intinya keduanya tersebut itu saling berkaitan ya. Hampir sama, cuman ada beberapa perbedaan yang menjadikan mereka berbeda, seperti rentan waktunya, pemakainya, juga isi laporannya pun berbeda, dan hal-hal lainnya yang membedakan antara keduanya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri sistem pada sistem informasi akuntansi. Jadi sistem akuntansi ini gak sembarangan ya, pasti mempunyai ciri-cirinya. Adapun ciri yang pertama itu adalah tujuan sistem. Jadi tujuan sistem di sini merupakan sebuah sasaran atau target, di mana ini merupakan akhir yang ingin dicapai suatu sistem. Yang kedua yaitu batas sistem. Batas sistem di sini merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dengan lingkungannya. Poin yang ketiga adalah subsistem. Subsistem di sini merupakan sebuah komponen atau bagian dari sistem, atau kalau secara bahasa sederhananya mungkin anak dari sistemnya ya. Subsistem itu bagian kedua setelah sistem gitu. Poin yang keempat adalah hubungan sistem. Hubungan sistem di sini adalah hubungan antara subsistem dengan subsistem lainnya, baik itu mau yang setingkat ataupun dengan sistem yang jauh lebih besar.
Poin yang kelima adalah hierarki sistem. Jadi hierarki sistem di sini adalah menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lainnya, ataupun bisa dibilang hierarki ini adalah struktur ya, atau susunan sistem, baik yang lebih besar. Sistem yang lebih besar ini disebutkan dengan super sistem, dan sistem yang kecil itu disebut dengan subsistem. Ya, saya ulangi lagi. Untuk sistem yang besar itu disebut super sistem, dan sistem yang kecil itu adalah subsistem. Yang keenam itu ada input, proses, dan output. Kita harus mengetahui mengenai apa arti input, proses, dan juga output. Mungkin kita udah tidak asing dengan input, output itu keluar masuk gitu kan. Tapi input, proses, dan output pada sistem informasi akuntansi tidak jauh berbeda sih. Adapun untuk artinya, untuk input ya bisa dilihat itu merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem, atau di mana semuanya dimulai. Yang kedua adalah proses. Proses di sini merupakan perubahan dari input menuju output. Dan yang output itu merupakan sebuah hasil dari proses. Proses di sini adalah proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Teman-teman, ada poin yang terakhir yaitu poin 7, yakni lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah segala sesuatu atau faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tren atau sosial budaya. Kondisi politik juga bisa mempengaruhi, atau juga adanya teknologi baru dan hal-hal lain sebagainya yang dapat mempengaruhi sistem. Ya, habis teman-teman. Jadi pembahasan kali ini cukup singkat karena saya tidak mau teman-teman cepat puas, dan semoga teman-teman bisa menggali lagi referensi atau hal-hal yang kurang dari materi saya, ataupun ada yang mau ditambahkan, silakan teman-teman untuk mencari di referensi atau sumber lainnya ya. Semoga kita sama-sama belajar, ataupun teman-teman ada yang masukan atau hal-hal yang kurang, atau ada hal-hal yang menyimpang atau salah, bisa dibetulkan atau bantu komen di komen. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmunya dapat sama-sama kita serap ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.